Di sebuah warung kopi sederhana, di pinggir jalan yang riuh Dudek La Roca, seorang pemuda yang penampilannya biasa saja, namun memancarkan ketenangan yang luar biasa. Suara merdunya melantunkan ayat suci Al-Quran, mengisi udara yang bercampur aroma kopi dan gorengan hangat buatan Mang Udin, si pemilik warung. Suasana khidmat yang tak biasa itu tiba-tiba pecah oleh kedatangan 3 sosok yang sudah tak asing lagi. Assalamualaikum. Wah, rame banget warung ini. Ada kajian dadakan nih. Kok saya nggak diundang? Suara menggelegar itu milik Ustadz Surban Lebar, yang datang sambil merapikan lilitan kain warna-warni di kepalanya. Mang Udin sambil mengangkat bakwan dari wajan, menyahut santai, "Bukan kajian, Ustadz. Cuma Mas Raka lagi baca Quran. Beda tipis lah. Cuma yang ini nggak pakai toa." Menyusul di belakangnya, ajengan amplop memasang senyum khas politikusnya. Wah, bagus sekali. Tapi mengaji di warung kopi begini, rasanya kurang khidmat, Mas. Raka menutup musyafnya, lalu tersenyum kalem. Allah bisa dikenal di mana saja, ajengan. Bukankah Rasulullah bersabda, "Seluruh bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid." Jadi, warung ini pun bisa jadi tempat berzikir. Asal gorengannya nggak bikin kita ngantuk. Aman, Mas. Gorengan saya ini resepnya bikin orang melek dunia akhirat. Simpel Mang Udin yang langsung disambut tawa kecil beberapa pengunjung. Di Sadet Lane, Kiai Mikrofon sudah sibuk dengan ponselnya, membuka aplikasi media sosial. "Mas Raka, coba jelasin sedikit dong ke follower saya. Bagaimana cara kita mengenal Allah biar view naik? Maksudnya, biar umat lebih tercerahkan." Raka menarik napas sejenak. Tatapannya teduh. Al-Quran sudah menjelaskannya, Kiai, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Jadi, kita mengenal Allah lewat ibadah yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Rasulullah juga mengingatkan, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Ini bukan soal tampilan luar, tapi soal isi hati kita. Ustadz Surban Lebar mendengus. Iya sih, teori memang begitu. Tapi kalau di lapangan nggak pakai serban lebar, jamaah kurang respek. Mau dihormati ya harus kelihatan gagah dong. Belum sempat Raka menjawab, Mang Udin sudah menyambar dari balik meja dapurnya. "Kalau mau dihormati itu, pakai akhlak, Ustadz, bukan pakai kain kiloan." Skakmat, ajengan amplop, mencoba mencairkan suasana. "Mas Raka, bicara memang gampang, tapi kalau terlalu idealis begitu, nanti kita nggak dapat dukungan. Kami-kami ini kan perlu biaya operasional dakwah." Raka menatapnya lurus, tapi tetap dengan kelembutan. Operasional dakwah tidak seharusnya menjadi alasan untuk menjual ayat-ayat Allah. Ajengan, ingat sabda Rasulullah, "Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia menuntutnya untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat." Kiai Mikrofon langsung berbisik ke ajengan amplop, "Kalau begini caranya, bahaya ini. Ceramah dia gratis, bisa nurunin tarif kita nanti." Ustadz Surban Lebar yang mendengar nyeletuk tanpa filter. Betul, kalau semua orang kayak dia, siapa yang mau bayar kita jadi mik tahlilan? Mik tahlilan apa mik resepsi, Ustadz? Jangan-jangan lebih sering diundang ke resepsi. Sindir Mang Udin lagi. Membuat kiai dan ajengan pura-pura tak mendengar. Raka melanjutkan, "Mengenal Allah itu sederhana. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Rasulullah. Tidak perlu gimmick, tidak perlu panggung megah. Cukup dengan hati yang jujur dan tulus. Tapi Mas, umat itu suka hiburan. Kalau ceramah isinya serius dan datar, siapa yang mau nonton?" Sanggah ajengan amplop. "Kalau mau hiburan, tonton saja komedi. Kalau mau petunjuk hidup,
Kembalilah ke Al-Quran. Jangan dicampur aduk antara keduanya, jawab Raka tegas. Tapi umat butuh figur. Kalau tidak ada kami, siapa yang akan jadi panutan? Timpal Kiai mikrofon. Tak mau kalah. Tiba-tiba terdengar bunyi klang dari panci gorengan yang sengaja disenggol Mang Udin. Panutan itu bukan selebriti agama Kiai. Panutan kita itu Rasulullah. Kalian ini kadang-kadang kayak panci saya ini, luarnya kinclong biar kelihatan bagus, tapi dalamnya gosong karena sering kepanasan, hening. Ketiga tokoh agama itu terdiam. Hanya suara ses dari bakwan yang baru dicemplungkan ke minyak panas yang terdengar. Raka lalu menyeruput kopinya yang mulai dingin. Jalan pulang untuk mengenal Allah itu ada di dalam hati yang tunduk dan amal yang tulus. Bukan pada surban yang lebar, amplop yang tebal, atau mikrofon yang mahal. Di hadapan Allah kelak, yang dilihat bukan personal branding kita, tapi keikhlasan kita. Mang Udin tertawa kecil sambil mengacungkan sutilnya. Betul, Mas. Surga itu nggak menyediakan jalur VIP buat pemegang kartu nama Ustadz. Ustadz surban lebar, ajengan amplop, dan kiai mikrofon hanya bisa saling pandang dengan muka kecut. Mereka tak bisa membantah kebenaran itu, tapi dalam hati mereka mungkin sedang sibuk menghitung. Kalau dakwah model begini terus, sponsor bisa kabur semua. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.